Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosiswan Butulabi, peserta Laser CPNS Kementerian atau BPN gelombang 4 angkatan 30 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai dasar ASN berhalak, yaitu nilai kompeten, harmonis, loyal, adaptif, yang merupakan pilar penting yang saling melengkapi dalam membangun kinerja ASN yang unggul dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai kompeten sendiri mencerminkan kemampuan ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja secara berkelanjutan agar mampu melaksanakan tugas secara tepat, cermat, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kompetensi yang memadai, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Nilai harmonis menekankan pentingnya kerjasama, saling menghargai, serta membangun hubungan kerja yang baik antar pegawai maupun dengan masyarakat. Sikap harmonis menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, inklusif, dan penuh rasa saling percaya, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Nilai loyal diwujudkan melalui kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara, pemerintah, serta pimpinan dan organisasi. Loyalitas ASN tercermin dalam sikap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menjaga integritas dan kerahasiaan informasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Sementara itu, nilai adaptif menggambarkan kemampuan ASN terbuka untuk perubahan inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika kebutuhan masyarakat. Sikap adaptif mendorong ASN untuk terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui internalisasi dan implementasi nilai kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif secara konsisten, diharapkan ASN mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terpercaya. Berikut cuplikan video mengenai tentang nilai berakhlak, yaitu nilai kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kegiatan yang dilakukan di loket kantor pertanahan yaitu pelayanan penerimaan berkas pemohon pertanahan. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu persiapan pelayanan. Untuk nilai kompeten, saya harus memahami SOP, jenis layanan, dan persyaratan administrasi. Untuk nilai harmonis, saya telah mempersiapkan diri dengan harus bersikap ramah dan menghargai pemohon yang ada. Yang kedua, penerimaan dan pemeriksaan berkas. Nilai kompetennya, saya memeriksa kelengkapan berkas dengan baik dan keabsahan dokumen sesuai dengan ketentuan. Untuk harmonisnya, saya menyampaikan informasi dengan bahasa santun dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga yaitu pemberian informasi layanan. Nilai kompetennya yaitu saya menjelaskan kepada pemohon terkait prosedur, biaya, dan waktu layanan secara akurat. Untuk nilai harmonisnya, saya mendengarkan pemohon dengan sikap empati dan menghargai setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon. Keempat yaitu koordinasi internal. Nilai kompetennya yaitu saya melakukan koordinasi efektif dengan petugas terkait dengan pekerjaan. Untuk nilai harmonisnya, saya menjaga kerjasama yang baik dalam pekerjaan dan menghormati antar pegawai. Kemudian penutupan layanan. Nilai kompetennya sendiri saya memastikan pencatatan layanan dilakukan dengan benar. Untuk harmonisnya, saya menutup layanan dengan ucapan terima kasih dan sikap yang sopan kepada pemohon. Untuk kegiatan kali ini adalah tentang mengelola, menata, dan menyimpan warka sesuai dengan SOP, kearsipan, dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam hal ini saya melaksanakan pengelolaan, penataan, dan penyimpanan warka sesuai dengan SOP, mulai dari pengecekan, kelengkapan berkas, pengelompokan berdasarkan jenis dan tahun, pemberian kode, label, hingga penyimpanan di ruang arsip yang aman dan terkontrol. Kemudian yang kedua adalah tahap kegiatan, yaitu membatasi dan mengawasi akses warka hanya kepada pegawai yang berwenang sesuai tugas dan fungsi. Yang deskripsi kegiatan saya
yaitu saya menerapkan pembatasan dan melakukan pengawasan akses warga secara ketat dengan memastikan hanya pegawai yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsi yang dapat meminjam ataupun melihat dokumen arsip yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tidak memindahkan atau menyebar isi warka tanpa izin resmi dari pimpinan. Aksi yang saya lakukan adalah saya dalam mengelola sistem akses perlu dicatat dalam buku atau daftar kendali arsip disertai dengan identitas, peminjam, dan tujuan penggunaan serta dilakukan pengawasan saat pengembalian untuk memastikan warka tetap utuh dan tidak disalahgunakan. Pertama, tahap kegiatan. Berkas permohonan penetapan dan pendaftaran hak yang diperiksa, diproses dan diinput ke dalam sistem elektronik, yang dimana saya selaku pegawai melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, meliputi identitas pemohon, alas hak, data fisik dan data yuridis, serta dokumen pendukung lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu data yuridis dan administrasi pendaftaran hak tervalidasi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini saya melakukan validasi data yuridis dan administrasi pendaftaran hak atas tanah dengan mencocokkan dokumen permohonan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Validasi meliputi pemeriksaan keabsahan alas hak, identitas pemohon, kesesuaian data subjek dan objek hak, serta kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan benar, kemudian disahkan serta dicatat dalam sistem elektronik sebagai dasar penetapan dan pendaftaran hak. Yang ketiga, dokumen penetapan dan pendaftaran hak siap untuk tahapan lanjutan. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, saya menyusun dokumen secara sistematis, diberi penomoran, dan dilakukan pencatatan dalam sistem administrasi pertanahan serta atau aplikasi elektronik yang berlaku. Dan selanjutnya berkas dipastikan dalam kondisi siap untuk dilanjutkan ke tahap lanjutan seperti penerbitan sertifikat hak atas tanah atau proses pencatatan hak lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan ketelitian, kepatuhan terhadap SOP, serta prinsip akuntabilitas untuk menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan pertanahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, bye-bye.